wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, ngaji bersama-sama, meskipun jadwalnya agak khawarikul adah. Khawarikul adah itu di luar adat kebiasaan. Ya. Biasanya kita ngaji jam 5:30, jam 6 kurang seperempat. Hari ini kita ngaji siang ya, jam 7 karena kita mencari waktu yang pas untuk bisa ngaji bersama-sama. Hari ini kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad. Kita sudah sampai di bab ketiga, makalah yang ke-13. Makalah yang ke-13 itu makalah baru yang kita baca hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisata asyrata. Inilah makalah yang ke-13. Anil Hasan al-Basri. Dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Bahwa min akabirit tabi'in. Dan dia adalah satu dari sekian banyak tabi'in terbesar. Termasuk generasi tabi'in terbesar. Sekedar untuk merefresh, apa itu generasi tabi'in? Generasi tabi'in adalah orang yang hidupnya pernah berjumpa dengan para sahabat. Dan dia sudah dalam keadaan beriman. Kalau generasinya naik ke atas sedikit, itu generasi sahabat. Yaitu orang-orang yang dalam hidupnya pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dalam keadaan sudah beriman. Kalau sudah berjumpa dengan Kanjeng Nabi tapi belum beriman, itu tidak bisa dikatakan sahabat. Juga, kalau sudah beriman tapi nggak bertemu dengan Kanjeng Nabi, itu juga tidak bisa dikatakan sahabat. Ada beberapa kasus khusus. Misalnya yang terkenal salah satunya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidupnya sebenarnya secara kurun waktu itu beririsan dengan masa hidupnya Kanjeng Nabi. Artinya Uwais Al-Qarni hidup ketika Kanjeng Nabi belum wafat. Tapi meskipun sudah berusaha untuk sowan Kanjeng Nabi di Madinah,
Uwais tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi pada saat itu sedang ada ekspedisi dakwah keluar Madinah. Ya, jadi sempat sowan kepada Kanjeng Nabi, mau menjumpai Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi sedang di luar kota Madinah sehingga tidak bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Jadi meskipun hidup pada kurun waktu Kanjeng Nabi sudah mukmin, tapi beliau nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Maka sebagian besar ulama mengkategorikan Uwais ini sebagai tabi'in, bukan sebagai sahabat. Nah, Hasan al-Basri ini adalah seorang ulama besar yang hidup pada kurun waktu setelah era sahabat. Jadi tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi karena hidupnya beliau itu memang selisih beberapa puluh tahun dengan atau setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Dalam konteks agama, dalam konteks kemurnian agama, generasi terbaik adalah generasi yang lebih dekat dengan Kanjeng Nabi. Jadi semakin dekat dengan Kanjeng Nabi itu semakin baik dalam pengertian konteks kemurnian. Ya, mendapatkan kemurnian ajaran agama yang lebih murni, lebih dekat dengan Kanjeng Nabi. Ya dong, ya setiap kali para sahabat ini setiap kali ada masalah, ada dispute, ada keraguan, ada kebingungan, nanya kepada Kanjeng Nabi langsung. Dan itulah para sahabat. Nah, para tabi'in kalau ada pertanyaan akan tanya kepada para sahabat yang dulu pernah diajar oleh Kanjeng Nabi secara langsung. Syukran ya. Jadi enaknya di Masjidil Haram apa itu lagi diem gitu ditawarin teh panas sama kurma. Jadi mohon maaf eh, ini teh panas sama kurmanya buatnya di Masjidil Haram saja. Tapi dalam konteks keimanan Kanjeng Nabi memuji generasi kita ini, generasi yang sudah jauh jaraknya dari Kanjeng Nabi, ya berabad-abad dengan Kanjeng Nabi, tapi justru percaya beriman, ya derek Kanjeng Nabi sebagai uswah hasanah. Wah, itu dipuji oleh Kanjeng Nabi. Orang-orang zaman akhir itu hebat-hebat. Ya kita-kita ini tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi beriman, percaya, dan kemudian derek mengikuti uswah atau contoh ya dari sunnah baik perkataan ya maupun perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Jadi kita syukuri. Di satu sisi kita boleh ngiri dengan generasi sahabat dan tabiin, tapi di sisi yang lain kita juga syukuri karena meskipun terpisah jarak dan waktu yang begitu jauh berpuluhan abad, ya, kita masih dapat hidayah untuk beriman kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali kepada ngaji kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita belajar dari makalahnya Hasan al-Basri. Di mana beliau berkata, Man barang siapa, la adaba lahu, yang dia tidak punya adab, ma'allahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, wa ma'al khalqi dan kepada makhluknya, maka la ilma lahu, dia tidak punya ilmu, atau maksudnya dianggap tidak punya ilmu. Jadi meskipun punya ilmu, dianggap tidak punya ilmu kalau punya adab.
Man barang siapa la adab yang tidak punya adab lahu padanya ma'allahi ta'ala kepada Allah Ta'ala wa ma'al khalqi dan kepada makhluknya la ilma lahu maka dia dianggap tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu atau dianggap tidak punya ilmu. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, mari kita renungkan, mari kita pahami. Ini makalah yang singkat tapi sangat padat, sangat syarat makna. Pertama, kita pahami bersama apa itu adab. Adab, menurut para ulama, di antara pengertian adab adalah praktek sehari-hari dan implementasi dari akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik. Jadi bukan sekedar ilmu tentang akhlak, ilmu tentang budi pekerti, bukan. Ini sisi praktisnya. Jadi akhlakul karimah, adab, adab adalah akhlakul karimah yang sudah terpatri dalam hati, jiwa, sehingga keluar dalam kehidupan sehari-hari seseorang tanpa mikir lagi, sudah secara intuitif, ya, respon atau tindakan secara naluriah dan alamiah, nggak usah pakai dipikir-pikir, itulah yang muncul adab. Jadi mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah akhlakul karimah, ya, budi pekerti, tindak lanjut yang terpuji, yang baik, dan sudah dipraktekkan secara eh, apa namanya alamiah, nggak pakai dipikir-pikir, yang keluar itulah akhlaknya dia atau adabnya dia. Tidak terpaksa, tidak karena ada kondisi yang membuat dia harus berbuat seperti itu. Oh ya, misalnya di depan atasan berkata sopan, lembut, di depan orang yang dicintainya tindak tanduknya sopan, baik, ya. Tapi ketika tidak ada orang yang dia kenal, tidak ada orang yang dia hormati, dia berbuat sesuka hati. Nah, itu bukan adab yang sesungguhnya. Karena tidak teruji di segala kondisi. Ya. Kalau lagi bisa berpikir panjang, dia sabar, tapi seringkali tersulut emosi sesaat kalau harus merespon sebuah peristiwa secara langsung. Nah, itu belum teruji berarti akhlaknya, kesabarannya. Jadi yang keluar secara naluriah, secara alamiah, itulah adab. Nah, tinggal yang keluar yang baik apa yang buruk begitu. Nah, disebutkan dengan adab yang baik kalau yang keluar yang baik-baik. Ya. Bahkan dalam keadaan terancam, bahkan dalam keadaan respon-respon yang sangat eh, apa mendadak, ya, eh, itu tetap saja responnya baik, sabar, perkataannya halus misalnya. Nah, itulah adab. Nah, Bapak Ibu,
Dan kata adab ini juga yang menjadi suku kata atau akar kata dengan peradaban, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya civilization. Civilized itu orang yang sudah beradab. Ya. Kalau dalam perkataan bahasa Arab itu sama dengan akar kata kota Madinah, ya. Makanya dulu masyarakat yang berperadaban atau civilized society itu sejak dulu sering diterjemahkan sebagai masyarakat madani, ya. Itu madani itu berasal dari kata Madinah. Karena apa? Karena Madinah itu adalah simbol peradaban. Nah, orang yang punya peradaban atau punya adab yang tinggi akan bisa menjadi sebuah simpul, ya, dalam membangun dan terciptanya masyarakat yang berperadaban, yang beradab. Maka negara-negara maju, masyarakat-masyarakat maju adalah masyarakat-masyarakat yang berperadaban tinggi. Maka bisa dilihat salah satu tanda majunya suatu masyarakat itu dilihat dari adab mereka. Masyarakatnya atau orangnya buang sampah sembarangan atau tidak, punya budaya antri yang tinggi atau tidak, ramah kepada orang lain atau tidak, suka membantu orang lain atau tidak. Jadi negara maju itu tandanya bukan hanya karena misalnya gedung-gedung tinggi, mesin-mesin dengan teknologi terkini, apa namanya, ilmu dan teknologi, bukan. Tapi justru tercipta dari masyarakat yang punya atau mempraktekkan akhlakul karimah atau berperadaban tinggi. Nah, hari ini kita belajar tentang pentingnya adab. Bahkan disebutkan kalau tidak beradab itu tidak berilmu. Kenapa demikian? Karena adab atau etika yang diimplementasikan atau dipraktekkan itu dari berbagai macam sisi menjadi penentu keilmuan seseorang. Satu, dari sisi orang yang belum berilmu dan ingin mencari ilmu. Kalau Anda kepengen belajar sesuatu, kepengen mendapatkan ilmu sesuatu, maka dimulai dengan etika atau akhlakul karimah atau berperadaban yang mulia atau beradab yang mulia. Ini ilmu tidak kita dapatkan dengan oleh seseorang yang tidak punya adab yang mulia. Ya. Adab yang mulia kepada guru, adab yang mulia kepada orang tua, adab yang mulia kepada senior, menyayangi junior, adab yang mulia juga kepada ilmu itu sendiri dan alat-alatnya, ya, buku. Gimana kalau kita mau mencari ilmu tapi bukunya itu tidak dihargai, ya, ditaruh sembarang tempat atau tidak punya buku, menyepelekan guru, ya, tidak ramah dengan temannya, ya, maka tentu lebih challenging, lebih sulit untuk mendapatkan atau belajar ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu dimulai dengan adab yang tinggi, akhlak yang mulia. Yang kedua, untuk merawat dan menjaga ilmu juga dibutuhkan etika dan adab yang mulia, adab yang tinggi. Dan yang ketiga yang sering tidak dilihat orang adalah berkah dari ilmu. Berkah dari ilmu juga didapatkan dengan etika atau akhlak yang mulia atau adab yang tinggi. Salah satu tanda berkah dari ilmu adalah ilmunya manfaat untuk orang lain. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang pinter,
Ya, mungkin tandanya pintar kalau nilai gelar akademik itu profesor gitu ya. Tapi tidak dihargai oleh manusia, ilmunya tidak dinikmati oleh lingkungan sekitarnya, ya. Malah jadi sumber kesombongan, kesongongan gitu ya. Dan jadi sumber masalah pada lingkungan sekitarnya. Itu tanda ilmunya tidak barokah. Sebaliknya, ada orang yang barangkali ilmunya pas-pasan, ya. Tapi di mana-mana ilmu itu bisa dipraktekkan, bisa dilihat oleh orang lain, bisa diajarkan kepada orang lain, dan orang sekitarnya itu mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Diajari, ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi uswah atau teladan, menjadi embun penyejuk bagi lingkungan sekitarnya, meskipun ilmunya pas-pasan gitu. Nah, itulah berkah dari ilmu. Nah, untuk bisa mendapatkan berkah dari ilmu, kita juga membutuhkan adab, etika, akhlakul karimah. Ya. Yang terakhir bahkan esensi dari ilmu, seperti yang diingatkan oleh Hasan Al-Basri. Ada ngaji kita pagi hari. Jadi meskipun dia pinter, dia ngajar, dia ajarkan ilmunya itu, tapi dia sombong, dia songong, dia tidak menghargai orang lain, dia tidak punya etika, ya, maka esensinya atau hakikatnya sama saja seperti dia orang yang tidak berilmu, seperti dalam makalah ini. Makanya sering para ulama menyebutkan bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Ya, sebenarnya kurang pas kalau kita membanding-bandingkan adab dengan ilmu, karena nanti dianggap salah satu diantaranya kurang penting, padahal dua-duanya penting. Ya, mungkin yang lebih tepat tadi, ya, bahwa untuk bisa mendapatkan ilmu kita harus mulai dari adab. Untuk bisa merawat ilmu kita harus dengan adab. Untuk bisa mendapatkan barokah ilmu kita harus dengan adab. Jadi lebih seperti sebagai faktor sebab akibat. Ya, kalau tidak beradab maka kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Andai bisa mendapatkan ilmu, ilmunya tidak bisa dirawat dengan baik. Andai ilmunya bisa dirawat dengan baik, kita tidak bisa mendapatkan berkah atau manfaat dari ilmu itu sendiri. Jadi hakikatnya sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya, itulah sekali lagi untuk gampangnya para ulama sering mengatakan bahwa ya adab lebih penting daripada ilmu. Ya. Karena dengan adab kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa merawat dengan ilmu, merawat ilmu, dan dengan adab pula ilmu yang mungkin tidak seberapa tinggi, tidak seberapa dalam, itu menjadi berkah, menjadi ada manfaatnya, mendatangkan kebahagiaan baik bagi pemilik ilmu tersebut maupun lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam makalah ini disebutkan bahwa adab itu ma'allahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa ma'al khalqi, maupun kepada makhluknya. Jadi baik kepada Allah maupun kepada makhluknya itu satu kesatuan. Apa yang disebut dengan adab dengan Allah? Ya, perilaku kita, akhlak kita kepada Allah. Perilaku kepada Allah itu bukan berarti bicaranya bahasa Jawa pakai kromo inggil. Bukan hanya itu. Tetapi menghormati, menghargai, memperlakukan Allah dengan segala perintah dan tentu saja menjauhi larangannya dengan penuh keyakinan dan kehormatan. Ya, demikian juga kepada para makhluk. Ya, yang disebutkan di sini bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluknya. Wa ma'al khalqi, yang kepada semua ciptaan Allah. Maka buat orang yang beradab itu menghormati bukan hanya kepada manusia, tapi kepada semua makhluk Allah, kepada
binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada benda-benda mati. Ya, akhlak kepada binatang dan tumbuhan jelas. Menghormati, menyayangi. Islam bahkan mengatur dengan sangat detail. Misalnya, orang tidak boleh kencing di lubang. Ya, kalau di luar ya, maksudnya bukan lubang kloset, bukan. Ya, karena apa? Karena di lubang itu potentially ada hewan yang sedang leyeh-leyeh di dalamnya. Ya, itu diatur sampai sedemikian rupa. Hewan, binatang mau disembelih, ada aturannya, ada etikanya, ada akhlaknya. Bahkan binatang mau disembelih itu ada akhlaknya, Bapak Ibu. Di antara akhlak menyembelih binatang adalah tidak boleh menyakiti, tidak boleh menakut-nakuti. Ya, kalau kita nyembelih binatang, nggak boleh pesonya ditunjuk-tunjukin, ya, dimain-mainin gitu ya. Nggak boleh menyembelih binatang di depan binatang yang lain. Nah, kalau menyembelih harus di titik yang paling mematikan dan cepat. Pisaunya harus tajam, ya, agar tidak lama merasakan rasa sakit. Sampai segitunya, Bapak Ibu. Ya, jadi hewan binatang itu boleh dinikmati untuk kebaikan kita, ya, termasuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita, tapi caranya harus dengan adab atau akhlakul karimah. Akhlakul karimah kepada binatang atau kepada hewan yang mau kita sembelih. Mau nyembelih saja, mau disembelih saja itu ada akhlaknya. Itulah kita diajarkan oleh agama kita. Termasuk misalnya di tempat tertentu, di waktu tertentu, seperti di tanah haram, ya, apalagi kalau sedang umroh, kita nggak boleh eh, menyakiti binatang, tidak boleh membunuh binatang, dan tidak boleh juga mencabut tanaman. Itu diantara akhlak. Bukan hanya kepada makhluk yang bernyawa, kepada benda-benda pun kita diajarkan untuk punya akhlak. Misalnya adalah apa? Menggunakan benda-benda itu dengan secukupnya dan penuh tanggung jawab. Ya, misalnya menggunakan air. Nah, air itu kan makhluk Allah. Boleh nggak kita manfaatkan? Boleh, memang diciptakan untuk kita manfaatkan. Tapi nggak boleh semau kue, tidak boleh semena-mena, tidak boleh semau kita. Ya. Air harus digunakan secara efektif dan efisien, nggak boleh berlebihan. Itu diantara akhlak kita kepada air. Demikian juga kepada benda-benda yang kita miliki, mobil kita, rumah kita, barang-barang kita, ya, itu memang milik kita. Tapi nggak boleh kita menggunakannya secara semena-mena. Misalnya ditabrak-tabrakin, ya, tidak dirawat, ya. Kan nggak boleh. Ya, harus disayangi, dibersihkan, dipakai dengan baik, ya, dirawat. Ya, itu agama kita mengajarkan betapa bahkan kepada makhluk Allah yang berupa benda-benda yang tidak punya nyawa pun kita harus punya akhlakul karimah atau punya adab yang tinggi. Dan dengan demikian kita bisa termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan barokah dari ilmu kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi